Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keiza Nami Rafa Saherinda dengan NIM 2401810 dan dari Prodi Pendidikan Multimedia kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan dan juga memberi komentar pada coding C++ dari 5 soal yang telah diberi. Maka dari itu, langsung saja kita bahas. Kita mulai dari soal yang pertama. Seperti biasa, di sini ada tagar include IOStream. Di sini sebagai pustaka dari IOStream-nya. Untuk baris keempat menggunakan using namespace std ada titik koma di sini agar tidak perlu lagi menuliskan std setiap kali menggunakan elemen tersebut. Untuk baris yang nomor 6, integer jumlah 3 meliputi integer A, integer B, dan integer C. Di sini mendeklarasikan sebuah fungsi bernama jumlah 3. Untuk baris ketujuh ada return A plus B plus C. Di sini berfungsi untuk mengembalikan hasil penjumlahan dari ketiga parameter tersebut. Untuk baris ke-10 ada integer main yang digunakan sebagai fungsi utama dalam eksekusi program. Baris ke-11 ada cout, hasil, dan juga di sini ada memanggil jumlah 3 beserta nomor 5, 7, dan 3. Di sini untuk memanggil hasil sesuai program yang diinginkan. Dan baris ke-12 ada return 0, ada titik koma juga, berfungsi untuk mengembalikan nilai 0 dari fungsi main. Nah, di sini saya sudah menjelaskan dan memberi komentar terhadap setiap baris. Sekarang kita coba running. Nah, di sini hasilnya ada 15. Kenapa hasilnya 15? Karena di sini diminta jumlah ketiga angka berikut. 5 ditambah 7 sama dengan 12. 12 ditambah 3 menjadi 15 sesuai hasil yang dikeluarkan. Berarti coding ini tidak ada masalah dan berjalan sesuai yang diinginkan. Sekarang pada soal kedua, seperti biasa pada awalan kita menggunakan tagar include IOStream. Di sini untuk menyertakan pustaka IOStream. Lalu baris keempat ada using namespace std titik koma digunakan agar tidak perlu lagi menuliskan std setiap kali menggunakan elemen tersebut. Nah, di sini ada pada baris keenam ada is genap, di dalamnya ada integer angka. Nah, di sini fungsi is genap yang menerima parameter bertipe integer yaitu angka di sini dan mengembalikan nilai bertipe true or false. Nah, untuk ke baris ke-7 ini ada return angka. Di sini ada dibagi 2 sama dengan 0 titik koma. Nah, berfungsi sebagai true jika angka habis dibagi 2 yang artinya genap dan false jika tidak habis dibagi dengan angka 2. Lanjut pada baris ke-10 ada integer main berfungsi sebagai eksekusi program. Pada baris ke-11 ada integer x sama dengan 8 yaitu mendeklarasikan variabel x dengan nilai 8. Untuk baris ke-12 ada if is genap, di dalam kurungnya ada memanggil integer x mengecek apabila nilai x adalah bilangan genap. Jika hasilnya true, secara otomatis akan menjalankan blok if tersebut. Di sini ada baris ke-13 ada cout x adalah bilangan genap. Nah, di sini nanti berfungsi untuk mencetak pesan bahwa x adalah bilangan genap. Baris ke-14 ada else, yaitu digunakan jika is genap bernilai false, maka secara otomatis akan menjalankan blok else tersebut. Melanjutkannya ke bagian baris ke-15 menggunakan cout, dipanggillah integer x adalah bilangan ganjil. Nah, di sini sama seperti yang tadi, kalau yang baris ke-13 kan mencetak bahwa x adalah bilangan genap, sedangkan pada baris ke-15 akan mencetak bahwa x adalah bilangan ganjil. Lanjut pada baris ke-16 ada return 0 titik koma yang digunakan untuk mengembalikan nilai 0 dari fungsi main. Nah, mari kita coba running kodenya, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, di sini program menjalankan fungsinya dengan baik karena 8 adalah bilangan genap. Kenapa begitu? Karena dari awal ini nomor 8 sesuai di sini dia habis dibagi 2.
Coba kalau kita ganti menjadi angka ganjil akan jadi seperti apa? Di sini saya ganti nomornya atau angkanya. Kita lihat. Nah, sudah tidak ada yang salah dengan codingnya dan berjalan dengan baik. Di sini saya ganti yang awalnya angka 8 adalah bilangan genap, sekarang 5 adalah bilangan ganjil. Begitu untuk pembahasan pada soal kedua ini. Kita lanjut pada pembahasan soal nomor 3. Seperti biasa, pada baris ketiga menggunakan tagar include IOStream yang biasanya digunakan untuk menyertakan pustaka IOStream. Lalu pada baris keempat menggunakan using namespace std titik koma agar tidak perlu lagi menuliskan std setiap kali menggunakan elemen tersebut. Pada baris keenam ada integer faktorial atau di dalamnya ada integer n, mendefisikan fungsi faktorial dan mengembalikan hasil faktorial dalam bentuk integer. Nah, untuk baris ketujuh ada if dalam kurung n sama dengan 0 or n sama dengan 1. Nah, di sini digunakan jika n adalah 0 atau 1, maka nilai faktorialnya adalah 1. Untuk baris nomor 8 ada return 1 titik koma, mengembalikan nilai 1 sebagai hasil faktorial 0 atau 1. Nah, untuk baris ke-9 dan ke-10 ini ada else, lalu dilanjutkan return n kali faktorial dalam kurung n kurangi 1 titik koma. Berfungsi jika n lebih dari 1, maka karena mengembalikan hasil dengan n bintang atau dikali faktorial dalam kurung n sama dengan 1. Dilanjutkan pada bagian baris ke-13, integer main berfungsi sebagai eksekusi program. Nah, untuk baris ke-14 menggunakan cout kita menuliskan 5, lalu kita panggil faktorial dalam kurung 5 lagi untuk menampilkan hasil dari 5. Untuk baris ke-15 ada return 0, mengembalikan nilai 0 dari fungsi main. Begitu untuk penjelasan dari soal nomor 3, kita coba running terlebih dahulu. Nah, hasilnya sudah benar. Jadi, dalam kode yang satu ini sudah berjalan dengan baik. Kita lanjut pada soal berikutnya. Sekarang pada soal nomor 4. Seperti biasa pada bagian baris ke-3 dan ke-4 memakai include IOStream, menyertakan pustaka IOStream. Lalu ada baris ke-4 using namespace std, digunakan agar tidak perlu lagi menuliskan std setiap kali menggunakan elemen tersebut. Lanjut pada baris ke-6, di sini menggunakan integer max. Di dalamnya ada integer a, ada integer b, c. Jadi a, b, c. Mendefinisikan fungsi maksimal atau max dengan mengembalikan nilai terbesar di antara ketiganya. Lanjut pada baris ke-7, integer terbesar adalah a, titik koma. Nilai a adalah yang terbesar. Lalu dilanjut pada baris ke-8 ada if b lebih besar. Di sini ada memakai lebih besar ya, lebih besar dari yang terbesar. Nah, di sini jika b lebih besar dari terbesar yang awalnya a, maka terbesar diupdate menjadi b. Lanjut ke 9, if C lebih besar dari yang terbesar. Jika C lebih besar dari yang terbesar awalnya A, maka yang terbesar diupdate menjadi C. Ini yang awalnya A, lalu setelahnya ada yang lebih besar, lalu ada yang lebih besar lagi, maka diupdate paling terakhir yang terbesar, yaitu C. Untuk baris ke-10 ada return terbesar, yaitu mengembalikan nilai terbesar sebagai hasil fungsi. Nah, kita lanjut pada baris ke-13 ada integer main. Di sini sebagai fungsi utama dalam eksekusi program. Dilanjut pada baris ke-14 ada cout, bilangan terbesar. Ini ada maksimal 12, 7, dan 15. Nah, mencetak teks bilangan terbesar diikuti dengan hasil dari maksimal angka yang di dalam kurung ini. Dilanjut dari baris ke-15 ada return 0 titik koma yang digunakan untuk mengembalikan nilai 0 dari fungsi main. Di sini kita langsung saja mencoba coding tersebut. Nah, di sini hasilnya adalah bilangan terbesar sama dengan 15.
Mengapa demikian? Karena pada awalnya di sini integer yang terbesar adalah A. Nah, pada awalnya integer yang terbesar adalah nomor 12. Lalu diikuti yang terbesar adalah B. Jika B lebih besar dari yang terbesar, maka yang terbesar diupdate menjadi B. Nah, karena nomor 7 ini bukan lebih besar dari yang nomor dari yang integer A, maka dia tidak diupdate menjadi yang terbesar. Jadi, dilanjutkan pada integer C yang mempunyai nilai 15, maka 15 ini kan lebih besar daripada 12 dari integer A yang awal. Karena itu, jika C lebih besar dari yang terbesar A, maka yang terbesar diupdate menjadi C. Jadi benar ya hasilnya tadi, bilangan terbesar adalah angka 15. Nah, untuk pembahasan soal nomor 4 cukup sekian saja. Kita lanjutkan lagi ke bagian akhir atau soal yang kelima. Nah, kita sampai pada soal kelima atau soal yang terakhir. Jadi di sini seperti biasa pada baris ketiga kita memakai tagar include IOStream menyertakan pustaka IOStream. Lalu pada baris keempat menggunakan using namespace std titik koma agar tidak perlu lagi menuliskan std setiap kali menggunakan elemen tersebut. Dilanjutkan pada baris keenam, di sini memakai is kabisat dalam kurung integernya menggunakan tahun, mendeklarasikan fungsi is kabisat dan mengembalikan nilai bertipe true or false. Untuk baris ketujuh ada return. Jadi di sini di dalam kurungnya tahun dibagi 4 sama dengan 0, n tahun bagi 100 sama dengan 0, or tahun bagi 400 sama dengan 0. Di sini untuk mengembalikan true jika tahun tersebut adalah tahun kabisat. Lanjut pada baris ke-10 menggunakan integer main berfungsi untuk mengeksekusi program. Lanjut pada baris ke-11 menggunakan integer t sama dengan 2024 mendeklarasikan variabel t ini bertipe integer dan mengisinya dengan nilai tahunnya 2024 ini. Nah, lanjut pada baris ke-12 menggunakan if dalam kurung is kabisat ini memasukkan integer t digunakan untuk memanggil fungsi is kabisat untuk mengecek apakah t ini adalah tahun kabisat. Jika benar atau jika true, maka jalankan blok if. Nah, lanjut ke 13, baris ke-13 di sini menggunakan cout. Kita panggil integer t. Di sini ada tulisan adalah tahun kabisat. Di sini digunakan untuk menampilkan bahwa C tersebut adalah tahun kabisat jika kondisi if-nya benar. Lanjut pada baris ke 14 dan 15, sini ada else, lalu ada cout memanggil integer t, lalu ada tulisan bukan tahun kabisat. Nah, di sini tuh digunakan jika kondisi if salah atau false, tampilan bahwa t ini bukanlah tahun kabisat. Nah, pada ini baris nomor 16 menggunakan return 0 titik koma yang mengembalikan nilai dari fungsi main. Setelah ini langsung aja kita running kodenya. Nah, di sini hasilnya adalah 2024 adalah tahun kabisat. Nah, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.